Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kita diciptakan, dari mana asal mula kita? Dan mengapa Al-Quran bicara tentang ini sejak 14 abad lalu? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menjelaskan proses penciptaan manusia. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Yang menarik, tahapan ini ternyata sejalan dengan pengetahuan embriologi modern. Bahkan seorang profesor anatomi asal Kanada, Dr. Keith Moore, menyebut penjelasan Al-Quran ini sangat akurat untuk ukuran abad ke-7. Tahapan pertama disebut nutfah, air mani cairan yang mengandung sperma. Dalam sains ini disebut sebagai proses fertilisasi. Dari jutaan sperma hanya satu yang berhasil membuahi sel telur. Inilah awal mula kita semua, hanya setetes kecil yang dipilih. Bayangkan. Setelah itu nutfah berkembang menjadi alaqah, yang dalam bahasa Arab bisa berarti segumpal darah, sesuatu yang menggantung, atau bahkan lintah kecil. Secara ilmiah, pada usia 2-3 minggu, embrio memang tampak seperti lintah dan melekat ke dinding rahim, menggantung dan menyerap nutrisi, persis seperti alaqah yang digambarkan Al-Quran. Lalu masuk ke tahap mudghah, artinya segumpal daging yang bisa dikunyah. Bentuk embrio saat itu memang menyerupai gumpalan dengan tonjolan seperti bekas gigitan. Ilmuwan menjelaskan ini karena adanya somite, struktur awal yang kelak membentuk tulang belakang dan otot. Kemudian tulang mulai terbentuk, dan menariknya daging atau otot mulai menutupi tulang-tulang itu. Dalam embriologi modern, ini disebut proses miogenesis yang datang setelah osteogenesis. Lagi-lagi urutannya sesuai, tulang dulu baru daging. Padahal ini belum bisa diamati manusia sampai ada mikroskop dan ilmu kedokteran modern. Setelah itu Allah menyebut, kami menjadikannya makhluk yang lain. Disinilah janin mulai memiliki bentuk yang sempurna, wajah, organ, dan kehidupan. Dari sebutir air menjadi manusia utuh, dari tidak ada menjadi ada. Dr. Keith Moore dalam bukunya The Developing Human bahkan memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam referensinya. Ia berkata, ini bukan pengetahuan manusia biasa, pasti berasal dari Tuhan. Sains menjelaskan bagaimana, tapi wahyu mengingatkan kita siapa yang menciptakan. Maka, apakah kita masih ragu? Karena dari setetes air lahirlah seorang manusia, dan dari Al-Quran lahirlah kesadaran. Subhanallah, informasi sedetail ini disampaikan oleh Al-Quran melalui seorang yang tidak bisa membaca dan menulis di tengah padang pasir yang tandus. Dan itu selalu relevan sampai akhir zaman. Buat kamu yang suka dengan konten positif yang membangun, jangan lupa subscribe dan komen ya.